Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reynal Fazara Aurelia dengan NIM 2303010067, Prodi Pendidikan Sejarah, Rombel 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang historiografi pendidikan sejarah. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa historiografi pendidikan sejarah itu penting karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana praktik historiografi dalam pembelajaran dengan merasakan bagaimana orang-orang di masa lalu merekam, menganalisis, dan memahami sejarah. Hal ini membantu kita untuk menjadi lebih kritis, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif yang berbeda, dan menghindari ketidakrelevanan dalam menafsirkan sejarah. Sebelum masuk ke dalam metode pembelajaran menggunakan historiografi, kita perlu mengetahui historiografi adalah tahap akhir dari penelitian sejarah. Jadi, historiografi merupakan penulisan sejarah. Sejarah bukan semata-mata serangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah cerita. Cerita yang dimaksud ialah penghubung antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa atau suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau pemberi tafsiran atau interpretasi kepada kejadian tersebut. Secara umum, dalam metode sejarah, penulisan sejarah atau sering disebut historiografi merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah atau sejarawan. Penulisan sejarah atau historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Nah, karena pembelajaran sejarah sering dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, sebab hanya sebatas pemahaman pada teks, buku, dan materi hafalan saja, salah satu isu tentang pembelajaran sejarah di sekolah adalah monoton, hafalan, tidak menarik, dan membosankan. Ada juga yang bilang kalau pembelajaran sejarah itu membuat orang mengantuk. Berdasarkan persoalan ini, untuk menghidupkan pembelajaran sejarah di sekolah, maka dengan menggunakan metode historiografi, siswa dapat ikut terlibat dalam sumber sekunder, misal melalui diskusi. Daripada yang selama ini terjadi, siswa hanya mendapatkan karya atau buku materi sebagai kebenaran yang sudah mapan. Bahkan siswa juga bisa mengkritisi apa yang ada di buku tersebut. Dengan praktik historiografi juga, maka siswa berlatih secara langsung dengan cara meneliti. Siswa diposisikan seperti detektif. Bahkan di era digital sekarang, pembelajaran sejarah hendaknya berusaha selalu berinovatif, mengikuti dengan perkembangan teknologi, kalau tidak ingin ketinggalan zaman. Sebenarnya semua ini sangat dilematis karena tidak semua pengajar sejarah mempunyai kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan ketersediaan serta kesiapan perangkat lunak atau teknologi yang menyertainya di setiap sekolah. Dalam revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap sejarah, baik secara substansi yang menyebabkan semakin kompleksnya sumber-sumber sejarah maupun proses belajarnya. Perkembangan tersebut mulai dari metode, media, maupun model pembelajaran yang bersifat inovatif, sampai dengan substansi materinya sering menimbulkan kontroversial. Perkembangan teknologi zaman sekarang seakan membuat dunia ini sudah ada di genggaman kita, sehingga dengan mudah dapat mengakses informasi kesejarahan dengan mudah. Pembelajaran sejarah tidak mungkin mengabaikan semua itu, walaupun tidak semuanya berdampak positif bagi siswa maupun mahasiswa, guru sejarah maupun sejarawan. Mereka hendaknya bisa selektif dalam menyikapi berbagai perkembangan akan ketersediaan informasi tentang sejarah.
Berdasarkan kurikulum sejarah sekolah menengah, praktik historiografi adalah kegiatan pelatihan secara langsung belajar dengan meneliti, sehingga mereka harus menganalisis berbagai sumber yang berarti benda-benda arkeologi, dokumen tertulis, foto, sumber primer maupun sumber sekunder. Praktik historiografi akan menarik dan menantang, karena siswa akan diposisikan bekerja sebagai seorang detektif yang bertugas menyelidiki, bertanya, membaca informasi situasi, mengumpulkan, menganalisis, serta membuat laporan. Mengembangkan berpikir kritis melalui praktik historiografi, pembelajaran sejarah bisa berkembang menjadi mata pelajaran yang penuh tantangan dan inspiratif. Sejarah seharusnya membuat orang senang, karena sesungguhnya pada sejarah orang-orang terdahulu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Teknisnya, para siswa harus menganalisis suatu sejarah dari berbagai sumber, seperti benda-benda arkeologi, dokumen tertulis, foto, gambar, artikel, jurnal lama maupun baru, dan video-video pembelajaran lainnya. Dengan begitu, buku pembelajaran tidak akan lagi menjadi sumber utama. Sehingga pada akhirnya pembelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang penuh tantangan dan inspiratif. Harapannya, pembelajaran sejarah menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk kesimpulan dari materi di atas yaitu pendekatan tradisional dalam pengajaran sejarah di sekolah sering dianggap membosankan dan terbatas pada menghafal fakta dari buku teks. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut, diajukan gagasan untuk meramaikan pembelajaran sejarah melalui metode historiografi. Metode ini melibatkan siswa untuk terlibat dengan sumber-sumber sekunder, seperti melalui diskusi dan penelitian, daripada hanya secara pasif mengonsumsi kebenaran yang sudah ada di buku. Dengan memposisikan siswa sebagai detektif dan mendorong pemikiran kritis, pembelajaran sejarah dapat menjadi lebih menarik dan menantang. Di era digital saat ini, penting bagi pendidikan sejarah untuk merangkul kemajuan teknologi agar tetap relevan. Akan tetapi, tidak semua guru sejarah memiliki keterampilan atau sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan alat-alat ini secara efektif. Dampak revolusi industri telah menyebabkan sumber sejarah dan proses pembelajaran menjadi lebih kompleks, sehingga menghadirkan peluang dan tantangan bagi pendidikan sejarah. Dengan mendorong siswa menganalisis berbagai sumber sejarah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pembelajaran sejarah dapat menjadi mutu pembelajaran yang dinamis dan menginspirasi. Tujuannya agar pendidikan sejarah dapat dinikmati dan mencerahkan, karena terdapat pembelajaran berharga dari masa lalu untuk masa sekarang bagi yang ingin memahaminya. Pada akhirnya harapannya adalah pembelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang penuh tantangan dan inspirasi bagi siswa. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Baiklah, saya cukupkan materi tentang historiografi pendidikan sejarah. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.